Selamat datang, dan selamat beribadah, di The Way BSD. Mari hadir, ibadah Kristen sejati. Ibadah Minggu Raya, online dan onsite service, pukul 11 siang. Ibadah Tengah Minggu, Sabat Shalom, setiap hari Jumat, online service, pukul 9 malam. Mari beribadah bersama kami, baik secara onsite ataupun online. The Way mempunyai visi, menjadi gereja yang visioner dan alkitabiah. Misi The Way, mengajar jemaat agar memahami, mengimani, dan mengenal Yahweh sebagai Bapa, Allah yang Esa, Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia, dan Roh Kudus adalah penolong dari Allah yang akan menyertai sampai akhir zaman. Mengembangkan pelayanan digital, sebagai sarana utama gereja yang kontekstual, dalam mengemban amanat agung Yesus Kristus. Menginspirasi jemaat, agar ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil, dengan penekanan pada apa yang Yesus ajarkan, dan yang sesuai dengan panggilannya masing-masing. Mewujudkan jemaat yang memiliki iman yang kuat, dan mampu berapologet untuk membela imannya. Membangun jemaat yang punya perspektif hidup yang benar, seperti yang Alkitab ajarkan, sehingga akhirnya mampu mempersiapkan dirinya, untuk menghadapi kematian yang Tuhan tentukan nanti. Untuk persembahan dan perpuluhan, dapat disalurkan via barcode QRIS, atau transfer rekening terlampir. Jangan lupa untuk subscribe dan follow sosial media kami. Mari siapkan hati dan pikiran kita, selamat beribadah. Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali di hari Jumat malam ini di program Sabat Shalom, di mana kita dalam program ini memformulasikan ibadah tengah minggu dengan formula pelayanan digital, di mana lebih simple, di mana sifatnya memberikan pengajaran, pemahaman tentang kebenaran. Dalam hal ini, tema besar kita masih bicara soal perkataan dan pengajaran Yesus Kristus. Sebab saya kepengen setiap orang yang mendengarkan kami itu paham sekali bagaimana seharusnya menjadi seorang Kristen. Ingat, Kristen itu bukan agama. Kristen itu adalah sebuah istilah yang ditujukan kepada jemaat-jemaat yang percaya kepada Yesus di Antioquia, yang secara harfiah artinya adalah pengikut Kristus. Maka, bagaimana mungkin mereka disebut pengikut Kristus kalau mereka tidak mengetahui dan memahami dan juga melakukan semua yang Yesus ajarkan dan Yesus katakan. Nah, dengan pemahaman itulah saya mengajar seri panjang. Ini sudah masuk seri ke-52 dari perkataan dan pengajaran Yesus. Jadi kalau seminggu sekali, materi Sabat Shalom ini sudah setahun penuh, Bapak Ibu. Semoga masih dikasih umur panjang sehingga setiap perkataan dan pengajaran Yesus yang ada di Alkitab kita bisa saya bagikan. Pertama, untuk memberkati saya. Saya kalau berkhotbah itu tujuannya bukan untuk memberkati orang, tapi untuk memberkati saya dulu. Kalau saya sudah diberkati, pasti sedikit banyak akan memberkati orang. Ya, kalau tujuannya bagi saya ya, kalau tujuannya memberkati orang, kalau saya nggak diberkati ya, akhirnya cuma jadi hanya sekedar pengajaran biasa, ya, tanpa ada kekuatan dari yang kita imani yang bisa terpancarkan. Ya, jadi yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Satu hati kita doa terlebih dahulu. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini dalam ibadah tengah minggu The Way BSD dalam pelayanan digital kami. Di Sabat Shalom ini kami mau belajar mendalami kembali lebih tajam lagi perkataan dan pengajaran Yesus, di mana kami masih dalam memahami doa Bapa kami. Maka berikan kami hikmat marifat-Mu ya Bapa, buat kami paham dan mengerti, sehingga setelah ibadah ini bukan saja kami sekedar tahu, tapi kami juga bisa menghidupi nantinya lewat pertolongan Roh Kudus setiap apa yang kami dalami dari perkataan dan pengajaran Yesus. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Dan doa ini, ibadah ini kami buka dan kami dasari dari nama di atas segala nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah milik kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yuk, kita siapkan hati kita masuk dalam seri yang baru, seri ke-52 dari perkataan dan pengajaran Yesus. Di seri ke-52 ini, temanya adalah berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebuah kata dalam kalimat di doa Bapa kami yang terambil dari Matius 6 ayat 11. Mari sama-sama kita coba dalami apa sih sebenarnya maksud dan makna dalam dari perkataan Yesus ini dalam doa Bapa kami, supaya bukan saja kita bisa menghafal doa Bapa kaminya, tapi kita juga bisa menemukan mutiara-mutiara yang luar biasa yang bisa memberkati kita. Paling tidak dengan itu hidup kita di sisa ini semakin berkenan kepada Allah. Kalimat lengkapnya Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ayat ini adalah bagian dari pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit yang berfokus pada doa. Doa Bapa kami adalah pengajaran Yesus yang memberikan pola doa kepada murid-muridnya. Kalau kita membaca Lukas 11 ayat 1-2. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang daripada murid-muridnya kepadanya, "Tuan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepadanya, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu," dan seterusnya. Jadi doa Bapa kami ini adalah doa yang diminta oleh murid-muridnya, supaya apa yang Yesus lakukan dalam doa itu bisa mereka ikuti. Jadi dari sini tuh memang terdapat kesan ya, bahwa setiap sekolah-sekolah Yahudi, setiap rabi-rabi Yahudi itu punya pola doa yang mungkin berbeda satu dengan lainnya. Makanya ada murid Yesus yang berkata, "Ajarkan kami dong berdoa seperti yang Yohanes ajarkan kepada murid-muridnya." Karena kan pengikut Yesus dengan pengikut Yohanes itu kan bertalian. Dalam artian tuh ya beririsan. Karena bahkan beberapa murid Yohanes menjadi murid Yesus. Yang paling kelihatan di Alkitab tuh namanya Andreas. Andreas, saudara Petrus itu adalah murid Yohanes tadinya. Terus minta izin kepada Yohanes karena Yohanes berkata, "Lihat, itulah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Nah, dengan itu tentu Andreas kepengen mengikut Yesus. Diizinkan Yohanes, maka Andreas jadi pengikut Yesus, murid Yesus. Mungkin Andreas inilah yang bertanya juga dalam Lukas 11 ini. Karena sebagai murid dari Yohanes, dia pernah diajarkan bagaimana Yohanes berdoa. Maka akhirnya dia minta agar Yesus mengajarkan dia berdoa. Jadi setiap rabi-rabi yang ada punya murid-murid, murid-muridnya tuh berdoa seperti gurunya. Makanya istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari itu ya memang nampak. Apa yang dikerjakan guru, apa yang dipahami guru, apa yang diimani guru, itulah nanti yang akan diwariskan oleh murid-muridnya. Dan Yesus mengajarkan ini sebagai sebuah doa yang bukan cuma dihafal sebenarnya, tapi doa yang merupakan pola komunikasi kita dengan Allah. Makanya kalau Bapak Ibu sudah mengikuti seri-seri yang sebelumnya dari doa Bapa kami ini, dalam sekali. Saya masih ingat dulu, mungkin 12-13 tahun yang lalu ketika The Way pertama kali punya channel YouTube ini gitu ya. Kita tuh yang diupload khotbah pertama tuh seri doa Bapa kami. Saya lupa berapa serinya, yang pasti lebih dari 20, mungkin 21 atau 22 atau 23 gitu. Seri khotbah doa Bapa kami. Nah, hari ini dalam beberapa minggu kemarin saya sudah mengkhotbahkan, tapi tentu serinya tidak sepanjang yang dulu. Ya. Mungkin lebih ringkas, tapi pendalamannya cukuplah untuk membuat kita memahami kebenaran yang sejati dari doa Bapa kami ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu yang mau kita dalami. Coba kita fokus pada kata berikanlah kami. Nah, kata berikanlah kami, Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Yesus mengajarkan kita untuk bergantung penuh pada Bapa sebagai sumber pemeliharaan kita. Berikanlah kami. Yesus tidak mengajarkan mintalah kepada orang dengan kata berikanlah kami, enggak. Yesus enggak pernah mengajarkan kita ngemis minta-minta kepada sesama manusia. Ya.
Yesus mengajarkan kalau mau berdoa, terutama kalau mau meminta, mintalah kepada Bapa dengan kalimat, berikanlah kami. Berarti kita dengan berkata demikian, dengan berkata berikanlah kami, kita kan berarti mempercayakan semua kebutuhan kita kepada Bapa sebagai sumber pemelihara kita yang mencukupkan segala sesuatunya. Nah, pada zaman Yesus, Bapak Ibu, banyak orang yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi. Bukan saja ada inflasi, tapi juga masalah penjajahan itu yang membuat akhirnya kemerdekaan ekonomi ya tidak bisa dicapai di zaman itu. Karena kalau dijajah itu kan orang harus bayar upeti, harus bayar pajak tinggi. Jadi orang kaya Yahudi aja bermasalah, apalagi orang-orang yang di garis kemiskinan bermasalah. Jadi ada kemiskinan di zaman Yesus, ada ketidakpastian ekonomi. Makanan adalah kebutuhan pokok yang seringkali sulit didapat. Makanya kalau di zaman Yesus itu gandum itu mahal. Yang murah itu adalah barley. Barley itu jelai dalam bahasa Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Ingat ketika Ruth ya, itu datang sama Naomi ke Bethlehem, itu di musim orang menuai jelai. Bukan gandum. Gandum itu biji-bijian yang kualitas nomor 1. Nah, turunannya yang lebih murahnya itu adalah jelai. Jadi untuk dapat makan itu ya jelai saja susah. Nah, dengan masalah makanan yang sulit dicapai inilah, ya di zaman itulah Yesus juga mengajarkan murid-muridnya untuk hidup bergantung kepada Allah dalam segala hal. Dengan mengajarkan doa ini, Yesus menekankan pentingnya bergantung pada Bapa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari kita, dalam hal ini murid-muridnya. Jadi dengan berdoa, Bapa, berikanlah kami pada hari ini. Maka Bapak Ibu sebenarnya bukan cuma sekedar meminta kepada Bapa, tapi kalau kita lakukan dengan kesadaran, kita berarti sedang menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Bapa. Berarti kita sedang membangun pemahaman bahwa kita bergantung penuh kepada Bapa. Jadi ini wujud kita menunjukkan siapa Bapa di mata kita. Kalimatnya berikanlah kami. Karena orang yang berkata berikanlah kami kepada seseorang itu pasti dirinya yang mengucapkan ini merasa lebih inferior. Dan orang yang diminta untuk memberikan sesuatu kepada kita adalah orang yang lebih superior. Kan begitu? Jadi sudahkah kita benar-benar merendahkan hati di hadapan Bapa? Kalimat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, makanan. Kata makanan dalam bahasa Yunani di ayat ini menggunakan kata Yunani artos yang diartikan sebagai kebutuhan dasar sehari-hari. Secara harfiah artos berarti roti. Tapi tentu ketika kita diajar Yesus berdoa, berikanlah kami pada hari ini artos atau roti atau makanan yang secukupnya. Ini konteksnya bukan ngomongin makanan yang dalam bentuk fisik, seperti kalau kita tuh mie, nasi, bukan itu tentunya. Tapi juga mencakup kebutuhan dasar manusia secara umum. Karena makanan itu kan kita belajar di SD saja kebutuhan primer kita. Kan tidak ada di sini di kalimat doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, pakaian yang kami pakai sehari-hari, tempat tinggal di mana kami bermalam dari teriknya matahari dan juga dinginnya hujan. Kita nggak pernah diajar doa gitu. Jadi ketika Yesus mengajarkan berikanlah kami pada hari ini makanan, tentu dalam kedewasaan kita tahu bahwa ketika kita minta itu, kita sedang berharap kebutuhan dasar kita pun dipenuhi oleh Bapa. Ya, bukan cuma sekedar makanan. Sebab kalau boleh jujur, dengan kita makan teratur, kita pasti bisa hidup. Tapi kalau kita cuma makan teratur, tapi kita tidak punya pakaian, tapi kita nggak punya tempat tinggal, bagaimana coba? Jadi di sini juga kita belajar akhirnya kalau kita meminta kepada Allah, ya minta nggak usah detil gitu. Ya,
Karena Bapa tahu isi hati kita yang paling dalam. Yang penting Bapa lihat kita tulus. Hati kita bergantung pada Dia. Maka meskipun kita hanya meminta makanan, maka yang lainnya akan ditambahkan juga kepada kita ketika kita tahu. Ketika Dia tahu kita tulus, dan ketika Dia tahu bahwa kita juga benar-benar taat pada Dia. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi makanan di sini bukan cuma makanan fisik kalau menurut saya, tapi juga kebutuhan. Dalam keseharian orang percaya, apapun kebutuhan kita, dalam menjalin hidup di bumi ini, kita diajarkan oleh Yesus kita untuk selalu bergantung kepada Bapa yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ada kalimat berikutnya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ada kalimat yang secukupnya. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Karena kebanyakan kita itu kalau berdoa, di pikiran kita, di benak kita, di hayal kita, di mimpi kita, di harap kita, itu kita maunya minta lebih gitu. Ya. Bahkan seringkali hal-hal yang masih di hari esok kita sudah minta sekarang. Ya. Kalimat ini berkata, berikanlah pada kami hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Nah, dalam bahasa Yunani, frase ini berbunyi ton arton hewon ton epiosion dos hemin semeron. Yang secara harfiah artinya, berikanlah kepada kami hari ini roti kami yang epiosion. Nah, epiosion ini yang mau kita bahas. Secara terjemahan, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan kata epiosion ini menjadi kata Indonesia yang secukupnya. Tapi kata epiosion ini memang cukup unik Bapak Ibu. Karena jarang ditemukan dipakai di luar teks Injil. Kata ini bisa diartikan sebagai secukupnya untuk hari ini, mengacu pada kebutuhan dasar harian, dan juga bisa berbicara soal untuk hari yang akan datang. Jadi merujuk pada pemeliharaan Allah baik jasmani maupun rohani. Jadi dengan kita berkata, berikanlah kami pada hari ini makanan epiosion yang secukupnya, itu menekankan kita sedang memohon agar Allah mencukupkan kita kebutuhan kita hari ini, dan kita juga percaya hari-hari berikutnya Dia akan pelihara. Kita tidak minta berlebih untuk yang macam-macam. Kita minta untuk kebutuhan kita yang secukupnya, yang hari ini. Sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya kan ini selaras dengan ayat Alkitab yang lain yang berkata bahwa apakah bisa gitu ya umur kita diperpanjang sehasta gitu. Nggak bisa. Ya. Jadi kita yang minta hari ini aja. Kesusahan sehari untuk hari ini. Jangan kamu khawatir. Karena tidak ada kekhawatiran itu membuat hidup kita bisa bertambah sehasta. Sehasta itu cuma satu lengan tangan dari siku. Kurang lebih 50 cm. Jadi kekhawatiran itu tidak menguntungkan sama sekali. Tidak berfaedah sama sekali. Makanya saya selalu berkata ya kalau kita masih bisa hidup hari ini ya. Sepanjang hari tadi jalani dengan sukacita. Jalani dengan sesungguh-sungguhnya. Jangan menunda pekerjaan. Kalau bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini. Kenapa mesti besok gitu? Jadi inilah makna epiosion. Sudah dijelaskan bahwa kata epiosion tadi adalah kata yang unik. Jarang ditemukan. Ya, dan juga sulit diterjemahkan secara harfiah sebenarnya. Beberapa terjemahan Alkitab menggunakan kata setiap hari. Sementara yang lain menggunakan cukup. Kalau kita lihat terjemahan Inggris, ya bisa kita bandingkan dengan dua terjemahan. Pertama NIV, Give us today our daily bread. King James Version, yang paling banyak diikuti oleh terjemahan Inggris lainnya itu menerjemahkan menjadi Give us this day our daily bread. Ya, jadi sebenarnya agak mirip gitu ya. Ya, kalau di NIV itu lebih menekankan pada hari ini, berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Sedangkan kalau kalimat di King James itu sepertinya gambarannya kalau saya pahami ya,
Berikanlah kami makanan yang memang sudah sehari-hari kami terima, yang memang kebutuhan kami. Ya. Jadi agak mirip tapi agak beda penekanannya, tapi ya tidak terlalu jauh gitu maknanya. Intinya, secara tekstual, ayat ini mengandung permohonan kepada Bapa untuk memberikan makanan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kata hari ini, today, this day, menekankan bahwa permohonan ini bersifat harian, bukan untuk menimbun makanan. Jadi kita diminta untuk setiap hari bergantung penuh sama Allah. Dengan doa Yesus ini yang diajarkannya kepada muridnya, pola doa ini mengajarkan bahwa kita kalau mau meminta kepada Allah ya, meminta secukupnya. Jangan meminta berlebih. Dan memang itu yang dibenci oleh Allah ketika Allah memberikan roti mana dari surga. Salah satu syaratnya ya ambil secukupnya untuk hari ini. Karena aku berjanji, meskipun di padang gurun, setiap pagi aku akan mengirimkan embun dari surga. Roti mana dari surga. Jadi Israel terbiasa ngambil makanan secukupnya. Jadi pengajaran Yesus ini pengajaran yang sesuai konteks yang dipahami oleh murid-muridnya sebagai orang Yahudi. Nggak boleh kemaruk, nggak boleh rakus, nggak boleh nafsu. Ya minta saja kebutuhan hari ini. Hari ini butuhnya 5.000 ya 5.000 saja. Hari ini butuhnya 10.000, 10.000 saja. Jangan minta 100.000 karena berpikir buat seminggu ke depan. Setiap hari punya kesusahannya sendiri. Belajarlah mengandalkan hidupmu kepada Yesus setiap hari. Ya, itu akan membuat kita semakin melihat penyertaannya atas kita tuh luar biasa. Nah, respon dari kita bagaimana ketika kita habis berdoa? Berikanlah pada kami makanan kami pada hari ini secukupnya. Ketika kita sudah berdoa seperti itu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, ketika kita sudah berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, bagaimana respon kita? Ketika kita habis ucapkan itu, ketika kita habis beriman gitu, apa tindakan kita dalam respon iman kita itu? Sebab iman tanpa perbuatan kan mati. Maka kalau Bapak Ibu sudah mengikuti pola Yesus dalam berdoa, ketika kita habis berkata, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, maka kita harus punya sikap yang diekspresikan dengan sikap yang bergantung penuh kepada Allah. Doa ini mengajarkan bahwa kebutuhan kita dipenuhi oleh Bapa. Bukan hanya melalui usaha manusia, tapi juga melalui pemeliharaannya yang sempurna. Kau bekerja, memang kau bisa dapat menghasilkan sesuatu. Kau bekerja, memang kau bisa dapatkan uang dan lain sebagainya. Kalau nggak bekerja, jangan makan, kan kata Allah gitu. Jadi kalau orang bekerja pasti dapat makan. Bisa dapat uang untuk beli makanan. Tapi jangan kita bergantung penuh pada pekerjaan kita, pada usaha kita memenuhi kebutuhan kita. Sebab ada rahasia ilahi di sini yang harus kita pahami sebagai orang beriman. Bahwa selain bekerja, kita harus bergantung penuh pada pemeliharaan Bapa. Ora et labora. Kita diminta bekerja sekaligus berdoa. Berdoa ini dalam artian bukan cuma komat kamit, ngucapin kata-kata, bukan. Tapi juga bergantung penuh pada Allah. Mempercayakan pemeliharaan sempurna atas kita dari Allah. Kita diingatkan untuk tidak sombong. Mentang-mentang sudah bekerja, punya uang, punya penghasilan, punya kekayaan, mampu mencukupi diri sendiri tanpa Allah. Ini kan yang dialami dan terjadi pada banyak orang di luar sana. Aku nggak percaya Allah, tapi aku masih bisa hidup. Aku nggak pernah doa, tapi aku masih bisa hidup. Saya kemarin nonton podcast. Satu sisi saya suka dengan orang ini karena pemikiran-pemikirannya orisinil. Bagi saya loh ya, cerdas gitu. Tapi ya karena dia tidak percaya Allah, dia berkata, waktu gue dapat masalah, gue nggak perlu berdoa. Setelah masalahnya selesai juga gue nggak berdoa. Ketika gue dapat masalah juga gue nggak berdoa.
Ya gue gak mau lah jadi orang munafik, orang gue gak pernah berdoa, terus kalau ada masalah baru berdoa. Kalau Tuhan ada, Tuhan enak juga kali ngeliat orang begitu. Nah ini membuat saya tertawa. Itu yang dilakukan banyak orang Kristen kan. Kalau punya masalah baru berdoa. Kalau gak punya masalah gak berdoa. Mending jangan munafik kayak orang ini nih. Saya gak perlu sebut namanya lah. Ya. Tapi podcastnya itu cukup membuat saya berpikir dalam juga. Nah ketika kita bergantung pada Allah, meskipun kita sudah bekerja, kita harus menaruhkan pikiran kita, perasaan kita, hati kita, bahwa kita bisa segala-galanya ini semua karena Allah. Jadi nggak membuat kita sombong, lupa diri, lupa daratan. Ya. Matius 6 ayat 31-32 berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya apa? Ya kita tinggal menaruhkan kepercayaan kita saja bahwa Allah itu akan memelihara kita. Jehovah Jireh, Allah akan mencukupkan segala sesuatunya. Tanpa kita melupakan tanggung jawab kita pribadi untuk apa? Bekerja. Tapi ketika kita bekerja, terus mendapatkan sesuatu, jangan sombong berkata bahwa kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang kita hasilkan itu, dari apa yang kita hasilkan itu. Kita harus sebagai orang percaya berharap sungguh bahwa Allah lah yang memenuhi segala sesuatunya. Nah, saat kita berdoa dengan kalimat berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, kita mengakui bahwa setiap rezeki, setiap berkat yang kita terima itu berasal dari Bapa, bukan semata dari hasil kerja kita. Nah ini memang harus ditanamkan dalam diri kita. Sebab kalau Bapak Ibu sedikit terbuka saja, coba deh Bapak Ibu yang bekerja, Bapak Ibu tanya sama teman-temanmu, mungkin gaji kita nggak terlalu berbeda dengan mereka. Tapi mungkin perasaan kita, tapi mungkin yang kita pahami, ya, yang kita rasakan, ya, itu jauh lebih damai sejahtera, sukacita daripada teman kita yang punya misalnya penghasilan sama. Atau sebaliknya, kita punya penghasilan sama tapi kok teman kita ini bisa punya segalanya, kita enggak gitu. Nah, hal-hal ini kan fakta yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini artinya apa? Artinya selain kita bekerja menghasilkan uang, gaji, pendapatan, penghasilan, ada faktor X, Bapak Ibu, yang kita tidak mengerti dengan logika. Saya punya keluarga sama, punya 2 anak, punya istri. Istri kami sama-sama tidak bekerja. Artinya semua bergantung penuh pada hasil gaji kami. Gaji kami, saya dan sahabat itu beda-beda tipis, nggak terlalu jauh. Tapi kenapa dia bisa begini, saya enggak? Sebaliknya dia juga mungkin berkata, kok saya begini, dia enggak? Berarti kan ada faktor X yang nggak bisa dijelaskan. Inilah area iman, Bapak Ibu. Rahasia ilahi. Dimana dengan ini Alkitab kita mengajarkan, Yesus mengajarkan, ayo makanya kita bergantung penuh pada Allah. Ya. Jadi sifat ketergantungan kepada Allah itu harus dipupuk. Jadi ketika kita mendapatkan apapun, kelebihan apapun, kita tidak jadi lupa daratan, tidak jadi sombong, karena kita sudah percaya dan menghidupi bahwa semua tadi karena Allah. Dan andai kata kita kurang, gitu ya, kita tidak jadi orang yang stres gitu, depresi gitu, ya, mengalami gangguan kejiwaan nanti kelanjutannya. Kenapa? Karena kita percayalah hari-hari kita akan dalam pemeliharaan Dia. Kalau kemarin Dia sudah pelihara kita, masakan besok tidak? Masakan lusa tidak? Masakan bulan depan tidak? Masakan tahun depan tidak? Kalau dulu kita sudah dapat mujizat, masakan mujizat Dia berhenti sampai di titik ini? Kan begitu Bapak Ibu. Jadi meskipun sederhana, ini dampaknya kayak bola salju gitu. Menggelinding dan akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi kalau kita menghidupi sungguh setiap perkataan yang Yesus ajarkan. Jadi ketika kita berdoa berikanlah kepada kami pada hari ini makanan yang kami yang secukupnya, kita harus mengekspresikan sungguh dengan sikap dari hati kita, pikiran kita, dan perbuatan kita bahwa kita hidup bergantung penuh kepada Allah. Lalu Bapak Ibu,
Sikap berikutnya adalah sikap bersyukur dan hidup dengan cukup. Orang yang berdoa, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, itu berarti orang yang seharusnya bukan cuma hafal kata-katanya, bukan cuma mengucapkan doa Bapa kaminya, tapi juga orang yang sudah punya sikap bersyukur. Dan menjalani hidup yang selalu merasa cukup. Tidak berlebihan, ya, cukup. Cukup is enough. Kata secukupnya menunjukkan bahwa kita memohon Bapa mencukupi kebutuhan kita, bukan keinginan yang berlebihan. Kita tidak pernah diajar di Alkitab kita, baik PL maupun PB, untuk meminta kepada Allah hal-hal yang berlebihan. Hal-hal yang berlebihan itu mungkin saja diberikannya kepada kita ketika kita melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Jadi urusan dikasih berkelebihan apa tidak itu bukan area minta kita kepada Allah. Tapi adalah hak prerogatif Allah. Dia bisa memberikan kepada A berkelebihan secara apapun di mata dunia, dan kepada B ya cukup saja. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Jadi jangan ngiri gitu. Iri hati, kenapa dia bisa, kok saya enggak? Enggak perlu gitu. Cukupi saja. Belajar bersyukur saja. Bahwa memang kalau kenyataannya saya cuma begini, ya sudah. Yang penting saya begini tuh bukan karena kebodohan saya, bukan karena kemalasan saya, bukan karena dosa juga. Saya begini karena Tuhan inginkan saya di posisi ini saja. Ya, maka belajarlah bersyukur. Nikmat akhirnya. Ya. Amsal 30 ayat 8 sampai 9 berkata, "Berikanlah kepadaku makanan yang menjadi bagianku, supaya aku kenyang dan tidak menyangkalmu, dan supaya aku tidak jatuh miskin dan mencuri." Berdoa dengan kalimat ini melatih hati untuk bersyukur, bukan selalu menuntut lebih. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini kayaknya kecil sekali gitu ya, atau remeh sekali. Tapi kalau kita belajar pelan-pelan menghidupi ini, udah yang secukupnya, makan secukupnya, minum secukupnya, tertawa secukupnya, menangis secukupnya, nonton TV secukupnya, istirahat secukupnya, bekerja secukupnya. Kita akhirnya jadi orang yang santai gitu. Artian santai itu artinya orang yang menikmati hidup. Tidak ngoyo, tidak capek, tidak lelah. Karena semuanya dilakukan dengan cukup. Ini rahasia dalam sekali Bapak Ibu. Maka saya selalu berkatakan perkataan Yesus, ajaran Yesus dalam doa Bapa kami itu mutiara terpendam. Ya. Yuk kita belajar bersyukur. Paling tidak dengan mengimani dan memahami makna doa Bapa kami. Karena kalau Bapak Ibu sudah di Doe, setiap kita punya program pasti kan diawali dengan doa Bapa kami. Kadang-kadang doa Bapa kami kita taruh di belakang juga. Tergantung lah. Karena bagi saya mau ditaruh di depan doa, di belakang doa, di depan acara, di belakang acara, nggak ada aturannya. Tapi bukan berarti cuma dihafal doang, tapi dimaknai dalamnya. Kemudian juga dengan kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ini juga kita diajar dengan mengucapkan kalimat itu untuk mengingat kebutuhan orang lain. Bukan doa yang egois ini. Doa ini kan berkata, berikanlah kepada kami. Bukan berikanlah kepadaku, kepada saya. Enggak, berikanlah kepada kami. Kata kami di sini kan menunjukkan bahwa kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Berarti ketika kita dicukupkan berkatnya pada hari ini oleh Allah, maka berkat yang kita terima itu bukan cuma dinikmati sendiri, tapi untuk orang-orang yang terdekat kita juga. Makanya kita tuh jadi saluran berkat itu jelas. Dilihat dari banyak aspek ayat Alkitab, ini adalah kebenaran yang yang percikan-percikannya tuh ada di mana-mana. Kita harus jadi berkat, saluran berkat. Kalimat kami ini loh. Ya. Jadi nggak mohon, nggak minta, nggak berharap untuk kebutuhanku saja, tapi kami. Artiannya, kalau kita sudah dicukupi, bagian kita untuk memberkati. Karena berkat itu, ketika kita berdoa untuk kami, itu berkat bukan buat saya saja, tapi buat yang lainnya juga. Ini mengajarkan kepedulian sosial dan berbagi dengan sesama. Yakobus 2, 15-16 berkata, "Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, 'Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang,' tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu?" Banyak kita sekarang ini basa-basi.
ya diberkati ya, semangat terus ya, tapi dia jelas-jelas butuh uang. Kita nggak bantu. Kita bantu itu nggak harus sesuai dengan yang dia minta loh. Tapi kalau kita digerakkan ya bantu loh. Kalau kita tahu dia butuh, bantu. Nominalnya berapa itu ya suka-suka kita, sukacita kita. Nah, ketika kita berdoa dengan kalimat ini, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita diingatkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita diminta untuk mengasihi sama kita, seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi itu bukan cuma bilang I love you, bukan, tapi dengan perbuatan. Jadi dengan kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Itu kalau diucapkan dari hati dengan kesadaran, itu membuat kita akhirnya punya pemahaman. Oh iya, aku juga harus jadi berkat bagi banyak orang. Paling tidak orang terdekatku dulu. Karena ketika aku berdoa dari hatiku, berikanlah kepada kami Bapa makanan kami yang secukupnya. Maka itu berkat yang diterima olehku, bukan untuk ku nikmati seorang diri, tapi juga harus ku bagikan, ku sharingkan dengan orang-orang paling tidak yang terdekat. Jadi kita diingatkan bahwa kita berdoa tuh gak boleh egois. Ya, tapi berapa banyak kita yang paham ini? Kita doa cuma buat aku, saya, melulu begitu. Kemudian Bapak Ibu biji mata Tuhan, dengan kita berdoa berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya, kita diminta, kita diingatkan mengandalkan Allah setiap hari. Bukan khawatir tentang masa depan. Hari-hari kita jalani dengan mengandalkan Allah, bergantung pada Allah. Dan bukannya mengkhawatirkan hari ini atau bahkan mengkhawatirkan masa depan. Yesus mengajarkan kita untuk meminta pada hari ini, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Hari ini, pada hari ini. Today, this day, kata NIV dan kata King James tadi. Ini berarti bukan untuk sebulan, bukan untuk setahun ke depan. Berikanlah kami pada hari ini, berikanlah kami pada tahun ini, pada bulan ini, pada minggu ini, makanan kami, enggak, pada hari ini. Ini mengajarkan bahwa kita harus hidup dalam iman setiap hari. Ini sekaligus juga pelatihan kita dengan hidup bergantung pada Tuhan setiap hari. Maka kita mengasah iman kita untuk lebih mempercayakan segala sesuatu kepada Allah. Jadi jangan khawatir. Jangan simpan kekhawatiranmu tentang masa depan. Jangan sampai kekhawatiran tentang masa depan itu menghampiri dan menguasai dan mengikat kita. Udah jalani aja. Bapak Ibu khawatir juga gak menyelesaikan masalah. Coba deh berapa banyak Bapak Ibu yang sudah pernah punya masalah gitu. Karena satu kebodohan yang kita lakukan. Misalnya nih, saya sih tidak pernah punya pengalaman ya. Misalnya karena dulu masa muda kok santai-santai, main-main, akhirnya nggak naik kelas. Ketika nggak naik kelas kan kayaknya dunia runtuh ya. Malu gitu ya. Teman-teman yang lain naik kelas, kita nggak naik kelas gitu ya. Tapi saya rasa kalau kita jalani, kita bisa lewati tuh. Saya punya teman yang tinggal kelas, saya punya teman satu angkatan yang tinggal kelas juga, punya senior yang tinggal kelas akhirnya sama kelas dengan saya. Mereka di awal-awal hari pertama mungkin juga gak rikuh aja gitu ya. Sebab saya punya kakak kelas yang gak naik kelas terus kelas sama saya. Tiba-tiba tadinya dia kakak kelas, biarpun kita manggilnya guelo, tapi kan dia lebih tua gitu ya. Secara kelas tiba-tiba satu kelas sama saya. Jadi temen nongkrong, temen main. Tadinya kita, ya saya dari kecil memang dari SMP temenannya yang lebih senior gitu. Saya kelas 1 SMP, teman saya kelas 2, kelas 3. Karena postur tubuh saya lebih tinggi, lebih besar daripada teman-teman saya yang lain. Jadi ketika saya sudah punya teman-teman yang senior pun, tapi kalau mereka tiba-tiba jadi teman angkatan saya kan agak riku juga awalnya. Tapi mereka meskipun riku awalnya santai aja tuh. Saya bahkan punya teman yang tinggal kelas, senior saya yang tinggal kelas dan akhirnya sangkatan dengan saya, itu hidupnya sekarang diberkati luar biasa. Artinya mungkin dulu ketika dia tinggal kelas dia mungkin ya sedih, malu, dimarahin bapak ibunya, papa mamanya. Tapi ketika dilewati, ya lewat aja gitu. Jadi makanya kita gak perlu khawatir, lewatin aja, jalani aja.
Kalau kau hari ini Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit misalnya karena satu dan lain hal. Udah, gak usah khawatir hari esok, lewati aja hari ini. Hari ini masih bisa makan, masih bisa ke dokter, masih bisa minum obat, masih bisa ya melakukan apapun aktivitas meskipun terbatas karena sakit, lewati, jalani. Selama ada kesempatan ya lakukan yang terbaik. Jangan nunggu nanti-nanti. Kalaupun nanti kita dipanggil pulang, ya sudah, selesai aja gitu. Jadi sama Bapak Ibu untuk tidak mengkhawatirkan masa depan kita. Matius 6 ayat 34, karena itu janganlah kamu khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari seperti saya sudah singgung tadi, cukuplah untuk sehari. Nggak akan bisa nambah sehasta usia kita. Ketika kita berdoa dengan kalimat ini, kita belajar percaya bahwa Bapa akan mencukupi kita hari demi hari. Berikanlah kepada kami hari ini makan kami yang secukupnya. Berarti kita benar-benar berharap bahwa hari ini kita bisa lewati. Ya esok tinggal kita terus mengandalkan Tuhan. Nggak usah mikirin esok, nikmati hari ini. Lewati hari ini. Sesusah apapun lewati. Seberat apapun lewati. Jalani. Toh faktanya, kalau kau punya pengalaman yang berat, itu terjadi di masa lalu, kan kita bisa lewati. Jadi nggak perlu khawatir. Jalani aja, hadapi aja. Bersama dengan Allah tentunya. Kemudian juga, dengan kita berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ini kan juga bicara mengenai makanan fisik dan rohani. Roti, seperti yang sudah saya singgung tadi dalam doa ini, tidak hanya merujuk pada makanan jasmani. Arton itu bukan cuma roti, ya, tapi bicara juga mengenai kebutuhan sehari-hari. Dan ngomongin arton, ngomongin roti. Roti itu bukan cuma makanan doang, tapi juga firman Allah. Dan bahkan Yesus sendiri pun mengatakan, akulah roti hidup. Matius 4 ayat 4 mengatakan, tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah itu juga roti. Ketika kita diajar Yesus untuk berdoa, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami, roti kami yang secukupnya. Maka kita juga yang tahu firman. Ketika kita berdoa itu, meminta itu, kita juga meminta agar firman Allah, agar Kristus sendiri bahkan, ya, bisa kita nikmati hari itu. Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Jadi saat kita berdoa dengan kalimat ini, kita juga memohon agar Bapa memberi kita makanan rohani. Pengertian akan firman Allah, penguatan iman, kehadiran Kristus dalam hidup kita. Jadi berdoa berikanlah kepada kami pada hari ini roti kami, makanan kami secukupnya, itu bukan cuma ngomongin berkat makanan jasmani doang, tapi rohani juga. Karena tadi di Matius 4 ayat 4 firman Allah itu adalah roti. Kemudian dalam Yohanes 6 ayat 35 Yesus sendiri berkata, akulah roti hidup. Jadi dampaknya luas. Nah problemnya Bapak Ibu sadar apa tidak? Sebab banyak orang yang setiap hari cuma minta roti. Di otaknya dia roti itu makanan. Maka ketika kau berdoa, kau minta roti makanan, yang kau dapatkan cuma roti makanan. Makanya dalam iman kita tuh ada makna-makna simbolik yang dalam, punya makna dalam. Dan kalau Bapak Ibu sudah membaca Alkitab dan merenungkan Alkitab, kata roti itu punya makna dalam. Ketika kita berdoa, berikanlah kepada kami roti hari ini yang secukupnya. Kalau kau sadar kebenaran ini, kau tahu, maka bukan cuma makanan yang dicukupkan oleh Allah, tapi juga firman-Nya. Semakin dalam kau pahami Yesusmu, semakin pemahamanmu tentang Dia semakin dalam. Kalau demikian, hidupmu akan diberkati luar biasa. Jadi berdoa dengan kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya adalah ungkapan yang kaya makna, Bapak Ibu. Ini mencerminkan ketergantungan kita kepada Bapa. Permohonan untuk kecukupan. Pentingnya doa harian, kesadaran sosial, dan rasa syukur. Dengan memahami makna ini, kita dapat memperdalam hubungan kita dengan Bapa dan meningkatkan kesadaran kita terhadap kebutuhan orang lain yang ada di sekitar kita. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ternyata punya makna dalam. Setiap kata
dari kalimat yang barusan kita dalami ini punya makna dalam. Kata berikanlah, kata kami, pada hari ini, secukupnya roti, punya makna dalam. Makanya dulu saya pernah khotbah ini, setiap kata saya bagi, saya tafsirkan. Makanya sampai 23 seri kalau tidak salah. Atau 24 seri kalau tidak salah. Tapi hari ini Bapak Ibu yang sudah mengikuti saya anggap sudah berprogres. Sudah semakin dewasa. Saya nggak perlu detil-detil seperti itu mengajarkan kepada saudara. Sudah belum berdoa Bapa kami? Jangan dihafal doang. Jangan dirapal doang. Kalau cuma dihafal dan dirapal jadi mantra. Doa Bapa kami bukan mantra. Doa Bapa kami bukan doa hafalan. Doa Bapa kami adalah pengajaran dalam dari Yesus tentang kehidupan sebagai seorang Kristen. Dalam doa Bapa kami ada mutiara-mutiara terpendam yang Yesus ingin bagikan. Saya belajar untuk membagikannya kepada saudara, sebab saya sudah mendapatkannya. Semoga dengan kita berdoa dengan makna yang dalam, pemahaman yang dalam, segala hal-hal yang masih tersembunyi, segala apa yang tidak kau lihat, tidak kau dengar, tidak timbul dalam hati, akan disediakannya bagi dirimu. Jadi kekasih Tuhan, hikmat yang saya bisa bagikan dalam khotbah malam hari ini, di ibadah Sabat Shalom ini adalah, mulailah hidup bergantung penuh kepada pemeliharaannya. Jangan bergantung pada kuat gagahmu. Sampai kapan kau tergantung pada kuat gagahmu? Ada banyak orang yang kemarin hidup dari suaminya, punya duit ratusan miliar, ternyata suaminya ditangkap, habis. Meskipun mungkin masih punya kekayaan, tapi nama baiknya hilang. Suaminya dipenjara. Ratusan miliar yang sudah di depan mata bisa diwariskan kepada anak cucunya, gone with the wind. Jangan ngandelin kuat gagah. Kalau kuat gagah diandelin, maka korupsi kalau memungkinkan akan kita lakukan. Hiduplah bergantung penuh hari demi hari kepada Allah. Dan Allah yang saya tahu tidak akan mengecewakanmu. Dia akan memberkatimu, mencukupkan. He will provide you every day. Hidupmu akan indah karena kau mengandalkan Bapa yang memang sudah berjanji akan memelihara anak-anaknya senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Terkasih Tuhan, biji mata Tuhan, kalau Bapak Ibu mau diberkati terus bersama saya, silahkan jadi membership dari YouTube WBSD, bisa di-scan. Saya lagi mengajar materi tentang Satan, ya. Sudah dalam seri terakhir. Dan saya mengajarkan Satan bukan musuh kita. Waduh, kok Satan bukan musuh kita? Ini pendeta apa nih? Ajaran apa nih? Ya, saya mengajarkan Alkitab. Ya. Saya sudah bisa buktikan. Bapak Ibu silakan pelajari bersama saya. Kalau mau tahu, silakan jadi membership dari YouTube WBSD. Kalau nggak mau tahu, nggak apa-apa juga. Ya. Kalau sudah jadi membership dari YouTube WBSD, Bapak Ibu dapat semua akses pengajaran eksklusif dari saya. Dan kalau sudah, silakan di-scan barcode ini. Jadi ada 2 kali scan ya. Scan yang pertama tadi kalau menjadi member. Kalau sudah jadi member, scan lagi supaya datanya kami dapatkan. Dengan data itu nanti Bapak Ibu kami undang di WhatsApp group. Nanti setiap bulan kita akan diundang secara free untuk bikin kelas Tiranus. Ya, saya bertemu dengan saudara sebulan sekali untuk berdiskusi, ngajak ngobrol. Materi-materi yang saya berikan sepanjang sebulan kau boleh tanyakan. Nanti ke depan kita bikin kelas khusus. Bagaimana kita membaca Alkitab dengan baik. Bagaimana kita bisa membaca Alkitab lewat bahasa aslinya, meskipun kita tidak belajar teologi. Bagaimana membaca Alkitab melihat konteksnya. Sampai nanti bagaimana kita bisa menafsirkan Alkitab. Saya coba bagikan pelan-pelan nanti. Ya. Tapi hanya bagi membership dari YouTube WBSD yang mau benar-benar menjadi komunitas Kristen sejati bersama kami. Jadi itu saja dari saya. Semoga disambut. Dan kalau diberkati bisa di-sharingkan program ini kepada banyak orang supaya orang semakin mengenal Allah dan juga semakin tahu tentang kebenaran lewat program-program dari WBSD. Kalau Bapak Ibu belum di-subscribe dulu YouTube-nya. TikTok kami lagi bermasalah, lagi di-suspend ya.
Karena ada satu hal, dua hal, saya nggak tahu ya, TikTok memang sering begitu. Doakan supaya segera pulih. TikTok kami dw.id mungkin minggu depan baru aktif lagi. Instagram kami juga dwbsd ya. Kemudian ada Facebook juga dw.id ya. Kalau Bapak Ibu mau terafiliasi, silakan terus join bersama sosial media kami, pelayanan digital dari dwbsd. Semoga semua jadi berkat. Yuk kita akhiri. Bapak Ibu yang diberkati nanti karena ini ibadah memberikan persembahan, bisa nanti link persembahannya, nomor rekeningnya di kolom deskripsi. Berapapun taburanmu, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya, tundukkan kepala kita doa. Bapak yang baik, terima kasih. Buat hari ini kami mengucap syukur buat segala kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa, ibadah ini ibadah yang memberkati setiap kami. Dan kami juga diajar tadi untuk memahami makna, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ajar kami agar bukan cuma bisa paham tapi juga jadi pelaku firman. Biarlah setiap perkataan, setiap kalimat doa Bapa kami yang kami ucapkan, kami pahami makna dalamnya, kami temukan mutiara terpendamnya, sehingga kata-kata doa Bapa kami yang selalu kami ucapkan bukan cuma kata-kata rapalan atau hafalan atau mantra, tapi benar-benar iman kami yang terdalam. Kami diajar hari ini bagaimana dalamnya kalimat berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Buat kami semakin paham dalam, ya Roh Kudus. Tolong kami, bekerja samalah bersama kami. Bantu kami semakin hari semakin indah di mata Bapa. Terima kasih buat segala-galanya Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus kaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan Bapa, Kau pencipta kami. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Doa ini, ibadah malam hari ini kami tutup. Dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di mana kami percaya dalam penyertaan-Mu kami diberkati. Kami juga percaya malam hari ini kami semua tidur diberkati. Esok pagi bangun dengan bugar. Sehingga weekend bersama keluarga yang bahagia, sejahtera. Karena penyertaan Allah senantiasa ada buat kami. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari surga. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertaimu, menyertaiku, keluargamu, keluargaku, mulai malam hari ini sampai Maranatha, ketika Yesus jemput kita di awan-awan kemuliaan, dan di bawahnya kita masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, tempat kita dalam keabadian. Haleluya. Aku berdoa sekali lagi Bapa, berkati semua hamba-hambamu yang sudah mendukung, menjadi tim rekan sekerja yang bantu sharing program ini kepada yang lainnya, yang bantu senantiasa dengan hati mereka dalam doa. Kami berdoa agar doa kami didengar, pelayanan dwBSD, pelayanan digital kami semakin jadi berkat. Hamba-hambamu yang sudah menabur persembahan kepadamu lewat dwe, diberkati luar biasa. Doa agar setiap taburan jadi berkat lewat pelayanan ini, nama Tuhan dipermuliakan. Dan apa yang kami tabur, kami percaya, itu akan kami tuai dengan sorak-sorai. Terakhir Bapa, terima kasih buat segalanya. Dan biarlah roh kami dalam Yesus Kristus selalu bernyala-nyala, selalu membuat hidup kami bisa bermakna, jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya menyenangkan hati Bapa senantiasa. Haleluya. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ibadah kita malam hari ini sudah selesai. Bapak Ibu, ini sudah 52 seri. Sekali lagi bisa diikuti seri pertama, kedua, ketiga. Ini mungkin sampai sekitar 500 seri. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Karena setiap perkataan dan pengajaran Yesus, saya mau berkomitmen untuk membagikannya kepada saudara. Tolong dukung doa agar saya diberikan kesehatan, umur panjang, sehingga mimpi saya, hasrat saya untuk mengajar setiap perkataan dan pengajaran Yesus bisa terlaksana. Semua karena kemurahan hati Allah. Mohon dukungannya dan doaku, doa saya, semua saudara limpah dalam sukacita, damai sejahtera yang berkelimpahan dari surga, from above. Terus bagi berkat,
bagi banyak orang, senyum. Ucapkan kata shalom kepada orang Kristen lainnya, itu adalah ucapan berkat. Atau assalamualaikum kepada saudara kita yang muslim, itu juga ucapan berkat. Kalau ditolak mereka, jangan nyesel, jangan sedih. Karena kata Allah, kata firman Allah, kalau kita melepaskan salam dan berkat, berkatnya dan salamnya ditolak, salam dan berkat itu kembali kepada kita. Kalau mereka balas, kita berarti dapat berkat ganda. Makanya nggak rugi mengucapkan salam dan berkat itu. Semakin banyak kau ucapkan salam dan berkat, semakin banyak berkat yang kau peroleh. Demikian dari saya, semoga malam hari ini semua istirahatnya diberkati. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tolong dukung doa juga supaya TikTok kita bisa dipulihkan dalam minggu ini. Sehingga dalam live TikTok jam 9 maupun pagi berkat bersama Pasi kita bisa aktif kembali. Sampai jumpa. God bless you. Jesus bless you more and more. Haleluya.